Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan tentang praktikum 3 dan praktikum 4 yaitu self provisioning dan unsible provisioning. Sebelum masuk di materinya, perkenalkan nama saya Kavel dengan NIM akhir 025. Saya Ratna Firdaus dengan NIM akhir 047. Saya Dewi Rizky Segolan dengan NIM 035. Saya Raka Purbayo dengan NIM akhir 039. Saya Amelia Indah Puspita dengan NIM akhir 052. Baik, untuk praktikum 3 di sini saya bersama Ratna untuk mempresentasikannya. Di sini self provisioning. Kita langsung masuk ke modulnya. Pada praktikum ini akan dilakukan percobaan membuat 3 virtual mesin dan kemudian melakukan provisioning dengan provisioner shell, yaitu shell script yang dijalankan pada VM. Jadi intinya pada VM ini itu kita menginstal beberapa beberapa web server, load balancer, dan MySQL pada VM-VM kita. Nah, di sini kita menamakan VM1 dengan VM1, VM2, dan VM3. Langsung lanjut. Sini ulangi langkah 1.2a hingga C. Nah, ini itu kita membuat direktori dan kita membuat vagrant init. Dan telah kami lakukan dan hasilnya seperti ini. Ini adalah apa yang telah kita rubah dari sini. Kita masukkan di Notepad ini. Jadi intinya di VM1 itu kita download Apache. Di VM2 kita download Hproxy dan di VM3 kita download MySQL Server. Lanjut setelah itu kita masuk di setiap VM-nya. Karena tadi kita udah ngelakuin vagrant up pada sebelumnya. Sekarang kita masuk ke masing-masing VM itu dan di sini perintahnya untuk mengecek status apakah dia itu sudah berjalan atau belum. Mari kita cek. Jadi pada VM1 ini kita download load balancer yaitu Hproxy. Mari kita cek apakah udah berjalan atau belum. Hmm? Bisa kasih gue. Nah, ini kita masuk di VM2 terlebih dahulu. Ini ya berarti ya. Nah, ini udah berjalan untuk load balancernya dan statusnya aktif running. Terus kita cek di vagrant yang lain. Berarti apa sih dua gini ya? Nah, ini untuk eh, yang VM1 tadi itu keinstalnya web server Apache 2 dan di sini statusnya udah running dan untuk selanjutnya VM3 dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ratna. Selanjutnya yaitu VM3, yaitu melakukan instalasi MySQL.
dengan perintah Vagrant SSH VM3. Kemudian kita menggunakan perintah sudo systemctl status. Nah, pada VM3 yaitu MySQL, di sini ada status aktif atau running yang berarti MySQL sudah berhasil diinstal. Untuk kesimpulannya, yaitu self-provisioning adalah cara otomatis untuk menginstal, mengonfigurasi, dan mengelola VM di Vagrant. Ini sangat berguna untuk menyederhanakan proses setup dan memastikan setiap developer mendapat lingkungan yang sama. Untuk selanjutnya, praktikum yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, praktikum 4. Dilarang dipotong. Bisa usah langsung potong lanjut. Ayo ini. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk praktikum 4. Di sini ada Ansible Provisioning. Di sini akan dijelaskan oleh saya, Amelia Nurida Puspita, Raka Purbayu, dan juga Dewi Rizky. Nah, pada praktikum ini, kita akan melakukan provisioning dengan provisioner Ansible dan juga melakukan instalasi load balancer Hproxy pada VM1, web server Apache 2 pada VM2 dan VM3. Nah, untuk langkah yang pertama, ulangi langkah 1, 2A hingga C. Ini adalah membuat direktori baru, mkdir. Kemudian nanti kita pindah direktori tersebut. Nah, setelah itu, ya jangan lupa untuk melakukan Vagrant ini, untuk menginisialisasi Vagrant filenya. Kemudian nanti ketika sudah ada Vagrant filenya, isi dari Vagrant filenya itu nanti kita akan ganti dengan isi seperti ini. Nah, seperti contoh ini, nanti Vagrant filenya kita ganti isinya menjadi seperti ini. Nah, setelah sudah kita save. Nah, setelah itu kita membuat file bernama web.yml dan nantinya akan membuat file lb.yml juga. Nah, yang pertama kita akan membuat file web.yml ini dulu. File ini merupakan Ansible playbook yang berisi konfigurasi yang akan dijalankan oleh Ansible guna melakukan instalasi web server pada VM1 dan VM2 secara otomatis. Nah, kita di sini akan melakukan percobaan instalasi Ansible di VM1 dan juga VM2. Nah, setelah kita membuat file web.yml, nah itu nanti kan isinya kosongan. Kita ganti isinya dengan ini, persis seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk contohnya. Nah, setelah web.yml sudah terbuat, kita lanjut ke lb.yml. Nah, di sini, di lb.yml, kita akan melakukan instalasi load balancer pada VM3. Jadi berbeda dengan di VM1 dan VM2 tadi. Bedanya yaitu nanti isi dari lb.yml akan diganti dengan isi seperti ini, persis. Nah, contohnya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian ulangi langkah 21C dan D itu adalah melakukan Vagrant SSH. Untuk kita mencoba login ke VM-VM tersebut. Jadi, kalau misalkan mau ke VM1 bisa Vagrant SSH VM1 seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Oke, berikutnya kita akan coba untuk nyalain perintah ke VM1 sampai VM2 untuk mastiin kalau misalnya Provisioner Ansible itu udah diinstalasi di web server Apache 2. Hah? Oh, salah. Ini ya. Ini ya.
Aku lupa bisa apa enggak. Bisa deh langsung dua-duanya. Nah, kita udah masuk, lalu kita ketikkan sudo sis salah sudo sistem sudi sudo sistem DMCTL sistem CTL status A A A Pacin 2. Oke. Nah, ini udah running. Oke, kita lanjut. Bentar. Hah? Nah, nah, tahu saya. Tenang aja. Terus kita cek di VM2. Tuh, terus kita juga cek. Ayo, berapa menit? 6 menit. Oke, bisa. Oke, terus kita langsung cek sudo saya. Nah, nah running juga. Oke. Terus kita udah mastiin kalau misalnya di VM1 sama VM2 itu udah jalan. Terus kita juga lakuin di VM3. VM3. Kita cek juga perintah ini tuh mastiin load balancer HA proxy-nya itu berjalan dan nanti outputnya kalau nggak nunjukin error maka provisioningnya berhasil dan HA proxy udah terinstall di VM tersebut. Kayak gitu. Sebentar. Mana ya? Ini ya? Bukan. Nah, ini ya. Sistem HA proxy. Jalan di eh Oke, jadi seperti itu. Berarti itu sudah nunjukin kalau misalnya provisioning berhasil dan load balancer sudah terinstalasi dan VM12 dan VM3 sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulannya di sini Ansible Provisioning menggunakan Ansible Playbook atau .yml untuk mendeklarasikan konfigurasi secara otomatis lebih fleksibel daripada Shell Provisioning. Ansible Provisioning dikatakan lebih simpel dibanding Shell Provisioning karena menggunakan deklarasi dan dijalankan oleh Ansible-nya untuk instalasi. Sedangkan Shell Provisioning harus menuliskan secara manual di bash. Berikut perbedaan antara self provisioning dan Ansible provisioning agar lebih jelas. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Lalu yang ini gunakan self provisioning jika hanya butuh instalasi cepat dan sederhana. Lalu yang kedua gunakan Ansible provisioning jika ingin instalasi yang lebih rapi, fleksibel dan bisa digunakan ulang di banyak VM. Contohnya itu ada di VM1 dan VM2. Kedua VM tersebut menginstal Apache 2 dengan satu perintah saja menggunakan Ansible Provisioning atau Web YAML. Sekian dari kelompok kami. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.